Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nuzar Lubis akan menjelaskan tentang materi kuliah akuntansi pajak dengan menjelaskan konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Pengertian aset tidak terwujud. Aset tak berwujud adalah hak-hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari pemilikan suatu aset yang berumur panjang tidak memiliki wujud fisik tertentu. Aset tetap tidak berwujud diakui jika dan hanya jika satu kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengertian kewajiban jangka pendek. Kewajiban menurut kerangka dasar pengukuhan dan pengungkapan laporan keuangan KDP 2LK adalah ulang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Liabilitas mengandung komponen utama yaitu adanya kewajiban kini yang timbul terjadi dari transaksi di masa lalu dan penyelesaian menyebabkan arus keluar atau sumber daya entitas. Item minimum yang diharuskan menurut PSAK 1 revisi 2009 untuk liabilitas jangka pendek adalah 1. Utang dagang dan terulang lainnya. 2. Provisi. 3. Liabilitas keuangan jangka pendek tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam provisi. 4. Liabilitas dan aset pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 revisi 2003 akuntansi pajak penghasilan. 5. Liabilitas dan aset pajak tanggungan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 revisi 2013. 6. Liabilitas yang tidak termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk tujuan sesuai dengan PSAK 58 revisi 2010. Aset lancar yang tersedia untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi merupakan berkurang atau menurunnya nilai aktiva tetap tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dalam suatu periode akuntansi. Karenanya amortisasi berhubungan erat dengan aktiva tetap tak berwujud suatu perusahaan. Yang dimaksud aset tak berwujud adalah aset tetap yang tidak memiliki bentuk fisik dan sudah dimiliki perusahaan lebih dari 1 tahun, misalnya ada seperti hak-hak yang dimiliki perusahaan. Satu metode garis lurus yaitu perhitungan amortisasi dari aset tidak berwujud dengan cara menyamakan pembebanan biaya dialokasikan di setiap tahunan. Dengan kata lain, nilai penyusunan yang dialami sampai tahunan selalu sama. Untuk memperjelas berikut studi kasus dan cara penulisan. 2. Metode salah menurun yaitu perhitungan amortisasi dengan cara mengalokasikan pembebanan biaya yang mana dihitung secara menurun setiap tahunnya. Penurunan beban tersebut sering dengan bertambahnya masa manfaat yang dirasakan perusahaan, sedangkan pada masa manfaat yang terakhir lakukan penyusunan sekaligus atas nilai sisa yang ada. Karena perhitungan seperti itu, maka biaya penyusutan pada tahun pertama akan lebih besar daripada tahun kedua. Begitupun seterusnya hingga masa-masa manfaat habis. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. PSAK 1 revisi 2009 menjelaskan klasifikasi liabilitas jangka pendek jika memenuhi kriteria. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Sedangkan periode perlaporan atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama 12 bulan. Contoh kasus yang sama pada metode lurus perhitungan jurnal sebagai berikut. Catatan pajak atas kewajiban pendek. Penyampaian ikhtisar ulang pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dalam cakap hal-hal sebagai berikut. Utang pajak penghasilan yang bersendiri PPh pasal 25 dan 29. Utang pajak penghasilan yang dipungut dan dipotong oleh pihak ketiga PPh pasal 21 dan 23. Utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak kerja PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26. Utang PPh dan PPNBM oleh utang PBB. Ya baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.